Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sebastianus Ratu Aryana dengan NIM 220107, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, akan membawakan materi tentang konversi hak-hak Barat ke dalam UU PA dan tanah-tanah hak Barat. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk pada topik keempat tentang konversi hak-hak adat ke dalam UU PA. Sebelumnya kita ketahui apa itu konversi. Konversi adalah penyesuaian hak-hak lama, dalam hal ini hak-hak atas berdasarkan hukum adat ke dalam sistem hukum tanah nasional yang berdasarkan UU PA. Dalam hukum adat, diferensiasi hak atas tanah yang bersifat individual terdiri atas hak milik dan hak pakai. Pengaturan dasar konversi tanah-tanah adat individual ini dapat ditemukan pada pasal 2, pasal 6, dan pasal 7 ketentuan konversi dalam UU PA. Pasal 2 ketentuan konversi UU PA secara tegas menyatakan hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agraris, indigendum, eigendum, milik, hak yasan, andarbeni, hak atas dru desa, kesini, Grand Sultan, Lander Jen Bestirets, Alti Druendre, Rende, Evert Parch, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak lain dengan nama apapun yang juga akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1. Kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ditambahkan pasal 7 ayat 1 ketentuan konversi UU PA bahwa hak golongan, pekulen atau sanggaan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya UU PA ini menjadi hak milik berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PA. Nah, demikian pula pada pasal 6 ayat 2 ketentuan konversi UU PA menyatakan bahwa hak golongan, pekulen atau sanggaan yang tidak bersifat tetap dikonversi menjadi hak pakai sebagaimana pasal 41 ayat 1 UU PA. Baik teman-teman, pada topik berikutnya tentang tanah-tanah hak Barat. Yang pertama, hak eigendom. Pada pasal 570 KUH Perdata menyatakan hak eigendom adalah hak untuk dengan leluasa menikmati kegunaan suatu benda dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain. Semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Hak eigendom merupakan hak kebendaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum Barat yang pemegangnya dapat berbuat sekehendaknya terhadap bendanya. Yang kedua, meskipun hak eigendom dapat dikatakan sebagai bersifat absolut, namun kebebasan untuk bertindak terhadap benda atau tanahnya tetap dibatasi, yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh mengganggu orang lain, dan kecuali itu juga dapat dicabut untuk kepentingan umum, tentunya dengan ganti kerugian.
Perlu kiranya diketahui bahwa hak agendom dapat dibagi atas dua jenis. Yang pertama, hak agendom yang menurut BW tanpa hak-hak penguasa, atau luasnya tidak boleh lebih dari 10 bau atau ukuran yang ditentukan. Dan yang kedua, hak agendom adalah dengan hak-hak penguasa luas lebih dari 10 bau. Hak-hak penguasa dari para tuan tanah partikelir ini meliputi hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desa, hak untuk mempekerjakan penduduk laki-laki untuk sehari dalam 1 minggu dengan hanya memberi makan saja, hak untuk menganut cukai, sering disebut juga sebagai taksir, dipungut sebagai ganti cukai, hak atas sewa kebun, sewa tanah, dan pajak atas pemeliharaan ikan. Yang kedua, tentang hak RPEK. Pada pasal 720 KUH Perdata menyatakan hak RPEK adalah hak kebendaan untuk mendapat kenikmatan sepenuhnya dari benda tetap orang lain dengan syarat membayar PEK sejumlah uang atau hasil bumi setiap tahun sebagai pengakuan terhadap milik orang lain itu, baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi. Hak yang berikut, hak obstal. Pada pasal 711 KUH Perdata menyatakan hak obstal adalah hak kebebasan, hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, usaha atau tanam di atas tanah orang lain. Jadi tanahnya adalah tanah orang lain. Sedangkan hak obstal itu hanya untuk mempunyai gedung, usaha, atau tanaman di atas tanah orang lain. Terima kasih.